Head to head dan statistik, Man City versus Bournemouth. Manchester City akan menghadapi Bournemouth pada pekan ke-11 Premier League 2023-2024. Laga Man City versus Bournemouth di Etihad Stadium ini akan kick off pada Sabtu 4 November 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dalam laga kandang versus Bournemouth di Premier League musim lalu, Man City menang 4-0. Gol-golnya didapatkan melalui Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Jefferson Lerma alias bunuh diri. Catatan pertemuan di Premier League Manchester City adalah sebagai berikut. Menang 12, seri 0, Bournemouth menang 0. Man City belum pernah gagal mengalahkan Bournemouth selama 12 pertemuan di Premier League sejauh ini. Man City selalu mencetak minimal 3 gol dalam 5 dari 8 laga terakhir versus Bournemouth di semua kompetisi. Man City memenangi 4 laga kandang yang sudah mereka mainkan di Premier League musim ini. 1-0 versus Newcastle, 5-1 versus Fulham, 2-0 versus Forest, 2-1 versus Brighton. Sedangkan Bournemouth baru menang 1 kali di Premier League musim ini. Bournemouth baru mencetak 8 gol dan sudah kebobolan 21 gol di Premier League musim ini. Bournemouth selalu kalah dengan kebobolan 3 gol dalam 2 laga tandang terakhirnya di Premier League, 1-3 versus Brighton dan 0-3 versus Everton. Manchester City incar Jarrad Braithwaite. Manchester City tengah mengincar bintang muda Everton, Jarrad Braithwaite, yang statusnya kini adalah pemain muda terbaik kedua di Liga Inggris. Bintang muda Everton, Jarrad Braithwaite, kini menjadi target transfer Manchester City. Pemain yang masih berusia 21 tahun tersebut dinilai sebagai pemain muda terbaik kedua di Premier League musim ini setelah Jeremy Doku. Jeremy Doku, pemain asal Belgia, menjadi pemain muda terbaik di Premier League musim ini untuk kategori pemain berusia 21 tahun ke bawah. Dan performanya memang jauh jika dibandingkan pemain lain seusianya. WhoScored memberikan penilaian rata-rata bagi Doku sebesar 7,34 poin usai 7 penampilannya di Premier League musim ini. Itu lebih tinggi 0,34 poin dari Braithwaite yang menempati posisi kedua. Bisa dikatakan bahwa Doku memang tampil luar biasa sejak bergabung dengan Manchester City usai transfer senilai 55 juta pounds dari Rennes pada bulan Agustus lalu. Tapi kita juga tak bisa mengabaikan raport Braithwaite yang mencatatkan 7,00 poin penampilannya begitu meyakinkan, sehingga membuat Manchester City mulai meliriknya seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail. Itulah yang dilaporkan oleh Daily Mail. Pemain Inggris Under 21 ini diyakini telah menarik perhatian Manchester City setelah akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di skuad utama Everton. Braithwaite tampil menonjol dalam 8 penampilan Premier League musim ini, terutama dalam kemampuan passing yang luar biasa dan ketenangannya bermain dari belakang. Hingga beberapa pengamat membandingkannya dengan John Stones. Ia juga dibandingkan dengan Declan Rice karena fleksibilitasnya untuk bermain di lini tengah. Man City dilaporkan incar Toni Kroos. Gelandang Real Madrid Toni Kroos dilaporkan menjadi target Manchester City. Sepanjang musim lalu, ia sempat dikabarkan untuk mempertimbangkan gantung sepatu ketimbang memperpanjang kontrak di Real Madrid. Namun pada bulan Juni, pemain berusia 33 tahun itu memilih untuk menandatangani perpanjangan kontraknya selama 12 bulan di Los Blancos, yang menjadikannya 1 dekade memperkuat Los Blancos. Ia masih menjadi kepercayaan Carlo Ancelotti pada musim ini. Ia pun telah tampil 5 pertandingan sebagai starter dan 6 laga sebagai pemain pengganti di semua kompetisi. Tetapi entah kenapa yang akan dialami ketika Ancelotti yang diperkirakan akan meninggalkan Madrid di akhir musim ini. Madrid sendiri juga sudah mempunyai banyak stok gelandang. Menurut laporan di Spanyol, Pep Guardiola sedang memantau perkembangan masa depan Kroos. Mundo Deportivo dilansir dari Sportsmall pada hari Jumat 13 Oktober mengklaim bahwa media Inggris mengatakan Guardiola tidak melupakan kualitas Kroos sejak mereka bersama di Bayern Munich. Namun sayangnya, kerja sama Kroos dengan Guardiola di Munchen hanya 1 musim. Ia pun diturunkan sebanyak 51 kali selama musim 2013-2014.
Tetapi, Kroos mungkin butuh kerja keras agar mendapatkan menit bermain jika berlabuh ke Man City. Itu karena mereka juga mempunyai banyak opsi gelandang. Sementara Mateo Kovacic dan Matheus Nunes masih belum bisa beradaptasi. Maka solusinya adalah Guardiola ingin menambahkan lebih banyak pemain berpengalaman ke dalam skuadnya. Laporan tersebut pun mengatakan bahwa Man City akan siap untuk memberikan Kroos kontrak sebesar 15 juta euro agar dia dapat menunda masa pensiunnya dan pindah ke Stadion Etihad. Liverpool dan Manchester City incar Ian Maatsen dari Chelsea. Chelsea berpotensi berpisah dengan Ian Maatsen di musim dingin nanti. Sampai dilaporkan siap pindah klub setelah ia didekati Manchester City dan juga Liverpool. Maatsen merupakan salah satu talenta muda yang lagi naik daun di Chelsea. Sejak musim lalu, ia beberapa kali dipercaya untuk bermain di sektor pertahanan The Blues. Beberapa pekan terakhir, beberapa klub top EPL dilaporkan berminat padanya. Ada Liverpool dan Manchester City yang dilaporkan tertarik untuk meminangnya. Tim Top melaporkan bahwa Maatsen siap pindah klub di musim dingin nanti. Ia akan mendengar tawaran kedua pihak begitu bursa transfer dibuka nanti. Sang bek dikabarkan kurang senang dengan kondisinya di Chelsea, karena ia sejauh ini hanya berstatus sebagai pemain pelapis saja. Ia ingin mendapatkan jam bermain yang reguler, sehingga Maatsen memutuskan untuk mencari klub baru yang bisa menampungnya dan memberikannya jam bermain reguler. Menurut laporan yang sama, Maatsen sebenarnya mendapatkan banyak tawaran tidak hanya dari Manchester City dan Liverpool. Namun sang bek memilih untuk pilih-pilih klub. Ia dikabarkan tidak mau bergabung dengan tim-tim papan bawah EPL, karena ia tak mau bermain di zona degradasi di mana Burnley dilaporkan tertarik untuk meminang sang bek. Ia tertarik pindah ke Liverpool atau Manchester City karena kedua tim adalah penantang gelar yang serius musim ini. Namun ia tak mau pindah jika hanya jadi pemain pelapis. Jadi proses transfer sang bek dikabarkan cukup rumit untuk terjadi. Chelsea sendiri di sisi lain dikabarkan belum siap untuk berpisah dengan sang bek. Mereka akan mencoba meyakinkan sang bek untuk bertahan, di mana mereka akan memberikannya kenaikan kontrak untuk sang bek jika ia mau bertahan.